Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merasakan kasih Tuhan. Kita akan melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau ajaib Tuhan, terima kasih. Haleluya. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Aba Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan, di mana Engkau menyerahkan hidup-Mu Tuhan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ajar kami terus untuk kami selalu berharap, bersandar, bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan momen yang sangat penting ini Tuhan. Kami mempertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana saya mengambil satu perikop buat kita pada malam hari ini. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat Dia berdoa di Taman Getsemani. Kita akan melihat tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelumnya kita akan membaca bersama-sama di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 42 sampai dengan 44. Firman Tuhan berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pilunya
menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat di sini, di mana Tuhan Yesus sebelum ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani. Di situ pada saat dia berdoa, di situ sangat ketakutanlah Tuhan. Kenapa sangat ketakutan? Karena Tuhan Yesus akan menghadapi satu peristiwa, satu kejadian yang luar biasa. Sampai pada saat itu terjadilah tawar-menawar Taman Eden. Di Taman Getsemani maksudnya. Ada tawar-menawar. Karena Yesus Kristus 100% manusia dan 100% Allah. Oleh karena itu, dia katakan kepada Tuhan, dia katakan kepada Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah cawan ini daripadaku. Janganlah terjadi penderitaan yang akan aku alami. Ketakutan yang membuat sampai pilunya menjadi titik-titik darah. Sangat ketakutan. Tetapi di dalam firman Tuhan berkata bahwa seorang malaikat Tuhan menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus menjalani semua itu. Di mana firman Tuhan berkata bahwa biarlah kehendakmu yang jadi. Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Terkadang saat kita berdoa, kita sangat memaksa Tuhan agar setiap doa kita dikabulkan. Tetapi harus kita sadari bahwa kehendak Bapa lah yang terjadi dalam hidup kita. Jangan ikut kehendak kita. Karena ada jawaban dalam kita berdoa. Ya, tunggu dulu dan tidak. Karena Tuhan melihat kemampuan kita. Oleh sebab itu marilah kita mau menyadari, meminta kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita tidak mau hal-hal yang tidak suka untuk kita lakukan. Kita berdoa agar semuanya biarlah berlalu begitu saja, atau pergi begitu saja, atau jangan sampai terjadi. Tetapi dengan peristiwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus katakan, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan penderitaan pun itu terjadi. Apa yang diajarkan kepada murid-muridnya, itulah yang dipraktekkan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mempraktekkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Marilah kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Bukan kehendak kita, bukan maunya kita, bukan ikut emosinya kita, tetapi ikutilah aturannya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Di mana pada hari ini peristiwa Tuhan Yesus mati. Dia turun ke dalam alam maut dan dia mengalahkan maut. Kalau kita mau melihat di sini bahwa Bapa, janganlah engkau meninggalkan aku. Di mana pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib,
Pada saat itu Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kata meninggalkan artinya terpisah dari Bapa. Terpisah dari Bapa, terpisah sendirian. Pasti ada kegelisahan. Tidak ada kita merasakan bahwa ada sukacita. Pasti hampa. Sama artinya kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, kita akan hampa. Kita akan merasa sendirian. Hadirat Tuhan tidak kita rasakan. Pada saat itu Tuhan Yesus merasakan hal yang sama. Dia merasa sendiri. Dan dia katakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh sebab itu, kalau kita jauh dari Tuhan, pasti kita akan mengalami satu duka cita yang luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita mencari Tuhan. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan mengalami sukacita surgawi. Pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Pengurapan dari Bapa, ada kekuatan yang baru. Dan kekuatan yang baru itu akan memampukan kita untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur dalam segala hal. Karena apa? Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pastikan saudara dan saya tetap dalam hadirat Tuhan. Agar apa? Agar tercipta satu sukacita di dalam Tuhan. Dimana kalau kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus juga pada saat ia sendiri, dia merasa gelisah, dia merasa ketakutan. Oleh sebab itu, marilah kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pasti pertanyaan dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita, kenapa Yesus Kristus mengalami penderitaan? Kenapa Yesus Kristus sampai berdarah-darah, mandi darah? Kenapa? Kenapa? Firman Tuhan jelas berkata dalam Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penderitaan kitalah yang dipikulnya. Sebenarnya kita yang harus menanggung penderitaan yang dialami oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau datang ke dalam dunia. Di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Marilah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau berharap, mau minta kepada Tuhan agar Tuhan melengkapi hidup kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh sebab itu marilah kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita datang ke hadapan Tuhan lebih serius lagi. Kalau kita mau melihat sekeliling kita, banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Mari kepada Tuhan. Di mana pada saat Tuhan Yesus mati dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Suatu berita gembira yang luar biasa. Alam maut dikalahkan. Tuhan Yesus bangkit. Artinya menang atas maut. Kita yang percaya diselamatkan.
Kita yang percaya termasuk orang-orang yang beruntung. Tuhan Yesus hidup. Ada hari esok. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah ibadah kita. Percuma kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit. Bahkan Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Dia menjanjikan, dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dia menyediakan tempat di sorga buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Kita harus bangga karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ayat terakhir buat kita pada malam hari ini, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat dalam melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita seia sekata bersama-sama memuji, mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih hidup. Hidup yang bermanfaat. Hidup yang menyenangkan banyak orang. Hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap biarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Biarlah kehendaknya saja yang jadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.